Segel batu hijau tua itu muncul di telapak tangan Mu Chen dalam sekejap, dan langsung mengembang hingga berukuran sekitar 1 meter. Gaya gravitasi yang sangat kuat mulai terpancar darinya, menyebabkan lengkungan dan distorsi di ruang sekitarnya. Segel batu ini tentu saja adalah barang kuasi ilahi yang diperoleh Mu Chen dari Istana Kayu Ilahi, segel kura-kura hitam. Setelah melalui masa penyempurnaan, Mu Chen jelas mampu mengaktifkannya dengan benar sekarang. Segel batu di telapak tangan Mu Chen berputar, sebelum mengiringi telapak tangan Mu Chen saat menghantam sarung tangan tulang putih milik Lutian yang tampak jahat tanpa sedikit pun belas kasihan. Suara ledakan rendah bergema saat semua orang melihat gelombang kejut yang sangat kuat yang menimbulkan malapetaka saat bergerak. Udara dalam radius beberapa ratus meter langsung meledak, sementara beberapa orang yang kurang beruntung yang berada di dekat titik asal terlempar kembali dan menyemburkan darah. Saat energi spiritual itu menimbulkan kekacauan, tubuh Lutian bergetar hebat, tetapi dia membalas dengan cara yang menyedihkan. Dia mundur selusin langkah di udara, sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Meskipun begitu, wajahnya sudah pucat pasi. Melihat ini, wajah para kapten di kapal yang sama dengan Lutian berubah tanpa sadar, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Mu Chen. Jelas, mereka merasa agak tidak masuk akal bahwa Mu Chen benar-benar dapat memperoleh keuntungan dalam putaran pertama pertukaran pukulan ini. Sambil menstabilkan dirinya, Lutian menatap tajam ke sarung tangan tulang putih di tangannya. Pada saat ini, beberapa duri tulang yang tampak jahat yang ada di sana benar-benar hancur berkeping-keping. Cahaya putih pekat di sekitarnya tampak agak redup. Jelas, benturan serangan sebelumnya telah menyebabkan kerusakan padanya. Jadi itu sebabnya kau berani menantang Jishuan. Jadi ternyata itu karena kau memiliki artefak kuasi ilahi di tanganmu, ya? Kata Lutian sambil menatap Mu Chen dengan dingin, dengan nada mengejek dan meremehkan. Namun, jika kau percaya bahwa kau dapat melawan Jishuan hanya dengan mengandalkan artefak kuasi ilahi, aku benar-benar percaya bahwa kau hanyalah orang gila yang mengoceh tentang mimpi-mimpinya yang gila. Dengan tatapan tenang di matanya, Mu Chen mengulurkan telapak tangannya. Saat segel kura-kura hitam perlahan berputar di telapak tangannya, dia menatap lurus ke arah Lutian yang berwajah pucat. Dengan senyum tipis, dia berkata, "Ya kau benar-benar memancarkan aura seorang antek. Tujuanku datang ke sini adalah untuk menghancurkan antek Jishuan ini." Mendengar itu, wajah Lutian mulai sedikit berkedut. Saat dia menatap lurus ke arah Mu Chen, niat membunuh yang kuat terpancar dari matanya. Sesaat kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia menjawab, "Jika kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Aku akan menangkapmu sebelum melemparkanmu tepat di depan wajah Jishuan. Ambil tindakan." Saat suaranya terdengar, dia melambaikan tangannya secara tiba-tiba. Melihat sinyal ini, ratusan kelompok yang melayang di udara ragu-ragu sejenak. Akhirnya, energi spiritual mulai mengembun di telapak tangan mereka, sebelum fluktuasi kuat mulai terpancar dari mereka. Saat suara gemuruh rendah yang dibuat oleh energi spiritual menyembur keluar, sosok-sosok mulai tiba-tiba melesat keluar, menyerbu langsung ke arah Mu Chen seperti segerombolan belalang. Serangan energi spiritual yang ganas menyelimuti Mu Chen seperti hujan badai. Formasi seperti itu sangat mencengangkan. Meskipun orang-orang ini mungkin belum mencapai bencana roh tingkat pertama, dengan jumlah sebanyak itu yang dikelompokkan bersama, kekuatan seperti itu akan memaksa bahkan seorang ahli dalam bencana roh tingkat pertama untuk mundur atau menghindar. Meski begitu, Mu Chen tidak mundur sama sekali. Melayang di udara, serangan energi spiritual yang mengarah ke arahnya seperti hujan badai mulai terpantul di pupil hitamnya. Di belakangnya, Luo Li, Wen Qingxuan dan yang lainnya tidak mengambil tindakan, satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah diam-diam menonton pemandangan yang terbentang di hadapan mereka. Tiba-tiba, suara gemetar samar terdengar dari segel kura-kura hitam di tangan Mu Chen. Sambil mengangkat tangannya, segel kura-kura hitam langsung melesat ke langit. Ukurannya membesar secara dramatis saat melakukannya, berubah menjadi versi raksasa yang ukurannya lebih dari 100 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Muncul di udara, anjing laut penyu hitam tampak bagaikan gunung, tidak bisa bergerak. Segel kura-kura hitam berhenti di udara di atas kepala Mu Chen, dan bayangannya jatuh ke bawah. Samar-samar, terdengar suara raungan kura-kura rendah yang menggema dengan ganas. Medan kekuatan kura-kura misterius. Saat raungan kura-kura kuno bergema, layar hijau redup tiba-tiba turun dari segel batu. Layar bercahaya ini berdiameter sekitar 100 meter, langsung menyelimuti radius yang sama di sekitar Mu Chen. Serangan energi spiritual yang dahsyat meraung, sebelum semuanya menghantam layar hijau yang redup dan bercahaya.
Tontonan yang terjadi selanjutnya sungguh aneh. Pada saat serangan-serangan itu menghantam layar yang bercahaya, serangan-serangan itu langsung pecah, berderak seperti api yang hampir padam saat lenyap dengan cepat tanpa jejak. Pemandangan aneh ini seketika membuat wajah mereka yang melakukan aksi langsung berubah, sebelum nuansa keterkejutan dan keheranan melintas di matanya. Ini adalah kekuatan artefak wasi ilahi, ya? Melihat ini, getaran keterkejutan juga muncul di mata Mu Chen. Setelah memperoleh segel kura-kura hitam, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengaktifkannya. Dengan demikian, kekuatan yang ditunjukkan oleh artefak wasi ilahi membuatnya merasa agak heran. Layar yang bersinar itu tampak bertindak seperti medan gaya. Apapun yang mencoba menyusup dalam radiusnya akan ditekan dan dihancurkan berkeping-keping oleh medan gaya itu. Bahkan energi spiritual pun tidak terkecuali. Ini adalah kombinasi mutlak antara serangan dan pertahanan dalam satu kemampuan. Dengan harta karun seperti itu, Mu Chen tidak perlu khawatir sedikitpun tentang pengepungan dari orang-orang itu. Dengan perubahan segel tangannya, segel kura-kura hitam mulai berputar. Pada saat berikutnya, layar hijau redup yang besar mulai menyelimuti beberapa kelompok. Saat lingkaran cahaya itu menyelimuti, tubuh orang-orang yang tidak dapat menghindar itu tiba-tiba membeku, sebelum teror dan ketakutan menyembur dari mata mereka. Sesaat kemudian, wajah mereka dengan cepat memerah, tampak seolah-olah mereka tidak dapat bernapas. Tubuh mereka seolah-olah ada gunung yang menekan mereka, menyebabkan mereka tidak mampu memutar energi spiritual yang ada dalam tubuh mereka. Dalam radius lingkaran cahaya yang bersinar, sosok-sosok terus menyemburkan seteguk darah berturut-turut, dengan tubuh mereka terbang seperti burung dengan sayap patah. Jatuh dari langit, mereka semua jatuh sepenuhnya ke pasir kuning di bawah. Saat lingkaran cahaya itu menyebar, puluhan orang langsung berjatuhan dari langit, menyebabkan munculnya sepeta kekosongan di dalam langit yang padat. Dalam sekejap, ekspresi yang sangat buruk muncul di wajah Lu Tian, sementara bayangan keheranan melintas di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa segel batu kuno dan aneh di tangan Mu Chen benar-benar akan sekuat itu. Sambil menyapu pandangannya, segel tangan Mu Chen berubah sekali lagi. Pada saat berikutnya, segel kura-kura hitam berputar sekali lagi, sebelum lingkaran cahaya yang bersinar menyelimuti Lu Tian. Melihat ini, wajah Lu Tian langsung berubah. Menghentakkan kakinya dengan keras, energi spiritual meledak keluar darinya, sebelum dia melesat mundur seperti sambaran petir, yang kebetulan membawanya keluar dari radius lingkaran cahaya yang bersinar itu. Ada beberapa kekurangan dalam kecepatannya. Mu Chen bergumam sambil menganggukkan kepalanya pelan. Meskipun medan gaya anjing laut penyu hitam mampu menggabungkan kemampuan menyerang dan bertahan, ia tidak memiliki kecepatan gerak yang cepat. Saat berhadapan dengan lawan dengan kecepatan yang sangat tinggi, lawan tersebut akan mampu melarikan diri darinya. Memikirkan hal ini, Mu Chen tertawa. Dengan satu pikiran, lingkaran cahaya hijau redup melesat sekali lagi ke arah Lu Tian. Melihat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lu Tian adalah mundur sekali lagi. Mu Chen tampaknya berencana menggunakan Lu Tian untuk menguji kemampuan segel kura-kura hitam miliknya. Pada saat ini, ia tekun berfokus untuk mengendalikan segel kura-kura hitam. Oleh karena itu, meskipun beberapa adegan lucu muncul, lingkaran cahaya hijau redup itu terus mengejar di belakang punggung Lu Tian. Karena tidak berani terbungkus dalam radiusnya, yang terakhir hanya bisa terus menghindar dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah menderita kekalahan besar sebelumnya, beberapa rekan Lu Tian tidak berani mengambil tindakan lagi. Baru pada saat inilah mereka mengerti mengapa Mu Chen dan kelompoknya tiba-tiba muncul untuk mengetuk pintu Lu Tian. Faktor kuncinya adalah jaminan kemenangan. Lagi pula, dari tampilan situasi saat ini, Wen Qingxuan belum mengambil tindakan sejak pukulan awal itu. Ketika saatnya tiba bagi kedua belah pihak untuk benar-benar mengambil tindakan terhadap satu sama lain, meskipun mereka memiliki keunggulan jumlah, mereka benar-benar tidak memiliki keyakinan sama sekali di dalam hati mereka. Mu Chen, apakah satu-satunya kemampuanmu adalah menggunakan artefak ilahi untuk menekan orang? Setelah dipaksa bergerak dengan cara yang menyedihkan, wajah Lu Tian semakin pucat saat dia meraung dengan suara yang ganas. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan sejati, kau harus menggunakan kekuatan sejatimu untuk mengalahkanku. Dengan mengepalkan tangannya, segel kura-kura hitam itu dengan cepat jatuh, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke telapak tangan Mu Chen. Sambil mengangkat kepalanya, dia tersenyum tipis ke arah Lu Tian sebelum berkata, "Ya, aku tahu kau menggunakan ucapan, aku tidak memenuhi standar, untuk memprovokasiku. Namun, terlepas dari metode apapun yang kugunakan, tidak akan ada banyak perubahan pada akhir ceritamu. Biarkan aku melihatmu mencoba."
Teknik tulang putih, fisik tulang putih ilahi. Sambil tertawa jahat, Luthien melangkah maju dengan ganas. Cahaya putih keabu-abuan mulai memancar darinya. Saat cahaya ini mulai membeku di sekujur tubuhnya, cahaya itu mulai berubah secara bertahap menjadi baju besi tulang putih berlapis tipis. Saat baju besi tulang putih membungkus tubuh Luthien, kilau dingin mulai menyelimuti permukaannya. Secara samar, fluktuasi energi yang sangat dahsyat mulai terpancar darinya. Luthien tampaknya telah mengaktifkan semacam teknik penempaan tubuh. Yang disebut, fisik tulang putih ilahi, adalah apa yang diperoleh Luthien dari sekte tulang dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Terlepas dari pertahanan atau serangan, itu sangat tirani. Kultivasi Luthien dapat dianggap berada di puncak bencana roh kelas 1, dengan dia belum melewati level kedua. Namun, dengan mengandalkan apa yang disebut fisik tulang putih ilahi, ini, dia mampu terlibat dalam pertarungan sengit melawan para ahli di bencana roh kelas 2 tanpa menderita kekalahan. Melihat ini, wajah berbagai kelompok di samping Lin Yao yang telah dikepung oleh kelompok Luthien semuanya sedikit berubah. Dari apa yang terlihat, mereka juga telah mendengar tentang betapa kejamnya tubuh tulang putih ilahi, Luthien. Ini adalah fisik tulang putih ilahi dari sekte tulang. Pada saat ini, Mu Chen juga mengangkat kepalanya, pupil matanya yang hitam terfokus pada Luthien, yang kini terbungkus tulang-tulang putih. Pada saat berikutnya, tawa acuh tak acuh terdengar darinya, sebelum ia perlahan mengepalkan tangannya, hanya untuk melihat kilat hitam segera menyembur dari tubuhnya. Suara gemuruh guntur yang rendah bergema di seluruh wilayah saat munculnya petir hitam itu. Kilatan petir hitam tampak membentuk pola petir di permukaan tubuh Mu Chen saat mereka diam-diam membeku bersama. Jelas, Mu Chen sangat tertarik untuk menguji mana yang lebih kuat, fisik tulang putih ilahi milik sekte tulang, atau fisik dewa petirnya. Gemuruh guntur yang pelan bergema di seluruh padang pasir yang berwarna kuning kemerahan, menyebabkan bahkan langit biru jernih pun tampak meredup. Berdiri di udara, kilatan petir hitam berkilauan dengan liar di sekujur tubuhnya. Saat kilatan petir hitam beria keluar dalam lingkaran cahaya, hal itu menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung dan terdistorsi. Sampai sekarang, fisik dewa petir Mu Chen telah dikultivasikan ke tingkat fisik petir rune heksa. Dikatakan bahwa ketika fisik dewa petir seseorang mencapai fisik petir rune, fisiknya akan mampu menyaingi ahli alam berdaulat. Jika mampu mencapai level itu, pukulan biasa dari Mu Chen akan benar-benar mampu menghancurkan ruang. Dengan lambaian telapak tangannya, ia akan mampu menyapu bersih gunung-gunung, menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Sementara Mu Chen mengaktifkan fisik dewa petirnya dengan efek penuh, Luthien mengalihkan pandangannya yang suram dari langit. Melihat kilatan petir di sekujur tubuh Mu Chen, sudut matanya mulai berkedut sedikit. Jelas, dia bisa merasakan betapa kejamnya fisik Mu Chen. Aku tidak percaya kalau fisikmu lebih kuat dari fisik tulang putih ilahiku. Luthien meraung saat bayangan suram memenuhi matanya. Dengan seluruh situasi yang sudah berkembang ke tahap ini, dia tentu saja tidak bisa lagi meremehkan Mu Chen. Namun, dia juga sangat percaya diri dengan fisik tulang putih ilahinya. Ini karena dia pernah berselisih dengan Ji Xuan sebelumnya. Meskipun itu mengakibatkan kekalahannya pada akhirnya, kekuatan fisik tulang putih ilahinya telah menyebabkan bahkan Ji Xuan merasa terkejut dan tercengang. Hal ini lebih dari cukup bagi Luthien untuk merasa bangga pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, menghadapi Mu Chen sekarang, dia tidak merasa takut atau gentar. Cahaya spiritual putih yang dingin terus memancar keluar dari tubuh Luthien. Tulang-tulang putih yang dapat membuat jantung orang berdebar-debar tampaknya telah tumbuh keluar dari tubuh Luthien. Membentuk baju besi tulang yang padat, membungkus tubuh Luthien di dalamnya, tampaknya tidak dapat dihancurkan. Di bawah tulang-tulang putih itu, tatapan mata yang tampak menyeramkan berteriak. Dengan hentakan kaki yang keras, ruang di bawah kakinya beriak, sebelum sosoknya langsung menghilang. Kecepatannya sangat cepat. Melihat ini, wajah Lin Yao, Su Huang dan yang lainnya berubah tanpa sadar. Kecepatan Luthien begitu cepat sehingga mereka tampaknya tidak dapat mengamatinya dengan tangan kosong, dan mereka hanya dapat melihat sedikit jejak fluktuasi energi spiritual. Karena mereka tidak dapat mengejar sosok Luthien dengan mata mereka, tatapan mereka langsung beralih ke Mu Chen. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa cepat Luthien, tujuannya akan selalu untuk menyerang Mu Chen. Tepat saat tatapan mereka tertuju pada Mu Chen, mereka melihat riak-riak muncul di ruang di belakang Mu Chen. Detik berikutnya, sosok yang bersinar dengan cahaya putih muncul dalam sekejap. Membawa kekuatan yang menakutkan, tinju yang terbungkus tulang putih itu bergemuruh keras ke arah punggung Mu Chen tanpa sedikit pun belas kasihan.
Kecepatan itu bagaikan kecepatan kilat. Tinju tulang putih itu menembus tubuh Mu Chen. Namun, meski begitu, tidak ada sedikit pun darah yang menyembur keluar. Sebuah bayangan sisa. Senyum tipis muncul di wajah Lu Tian sebelum mengayunkan kaki kanannya ke arah punggung Mu Chen seperti cambuk. Energi spiritual putih yang dingin tampak terbentuk menjadi badai energi spiritual raksasa, menebas dengan ganas seperti kapal perang. Sebuah telapak tangan yang dipenuhi petir menepuk dengan keras dari belakang, menghantam langsung ke kaki bertulang putih itu. Suara ledakan keras terdengar, ria energi yang terlihat oleh mata telanjang berdesir keluar, menyebabkan ruang terbelah. Tidak dapat menahan dampak dari tabrakan, udara yang ada di sekitarnya meledak terpisah, mengirimkan gelombang kejut yang melonjak keluar. Sebuah rana samar bergetar di antara kedua orang itu. Namun, pada saat berikutnya, keduanya melesat keluar dengan gaya seperti hantu. Petir dan cahaya putih menyala di udara. Namun, yang aneh adalah semua orang tidak dapat melihat sosok mereka. Mereka hanya dapat melihat dua gumpalan cahaya itu saling bertabrakan berulang kali. Setiap kali mereka bertabrakan, gelombang kejut energi yang menakutkan akan menyapu, menyebabkan badai pasir yang dahsyat berputar-putar dari gurun di bawah. Memang, Lu Tian memiliki beberapa kemampuan untuk dapat bersaing dengan Mu Chen dengan fisiknya, Jikata Su Huang dan yang lainnya saat wajah mereka menjadi serius. Mereka sangat jelas betapa kuatnya fisik Mu Chen. Namun, dari penampilannya, Lu Tian secara tak terduga tidak dapat dirugikan saat bersaing dengan Mu Chen dalam hal ini. Dari sini, orang dapat mengetahui betapa kuatnya yang terakhir. Sekte tulang juga merupakan pengaruh regional yang kuat di benua yang hancur pada zaman kuno. Warisan mereka, fisik tulang putih ilahi secara alami tidak lemah. Wen Qingxuan angkat bicara. Dikatakan bahwa Lu Tian ini pernah berselisih dengan Ji Xuan. Meskipun akhirnya kalah, dengan mengandalkan fisik tulang putih ilahinya, ia mampu menimbulkan masalah bagi Ji Xuan. Jika tidak, Ji Xuan tidak akan begitu menghormatinya dan membiarkan Lu Tian bergabung dengan aliansi Ji Xuan. Selain itu, energi spiritual Ji Xuan lebih kuat dari Mu Chen. Meskipun dia belum mencapai bencana roh kelas 2, dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, dia mampu melawan bahkan para ahli bencana roh kelas 2. Jikata Luoli sambil tersenyum tipis. Sekuat itu? Keterkejutan dan keterkejutan tampak di wajah Su Huang dan yang lainnya. Sampai saat ini di turnamen Akademi Spiritual Agung, meskipun kekuatan berbagai kelompok telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, masih sangat sedikit orang yang berhasil menembus bencana roh kelas 2. Orang-orang ini memiliki kualifikasi mutlak untuk memasuki pertandingan final. Dari kelihatannya, Lu Tian ini secara tak terduga mampu memiliki kekuatan untuk melawan mereka yang berada di bencana roh kelas 2, jelas lebih dari cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Wen Qingxuan dan Luoli mengangguk satu sama lain, sebelum mengangkat leher mereka yang ramping dan seputih salju, mengarahkan pandangan mereka yang indah ke arah pertarungan yang sangat intens yang terjadi di udara. Keduanya tahu bahwa meskipun Mu Chen dapat dikatakan berselisih dengan Lu Tian, sejujurnya, ini juga dapat dikatakan sebagai cara lain yang digunakannya untuk melawan Ji Xuan. Lu Tian telah menderita kekalahan di tangan Ji Xuan, sebelum akhirnya ditundukkan oleh Ji Xuan. Di sisi lain, meskipun ia tidak tertarik untuk menundukkan Lu Tian, ia memiliki semua keinginan di dunia ini untuk menghancurkan kedudukan Ji Xuan di hati Lu Tian. Sebuah kantong raksasa lain bergemuruh di langit, gelombang kejut energi yang menakutkan melesat keluar di bawah tatapan semua orang yang hadir. Dua sosok bercahaya tiba-tiba melesat keluar, mundur selusin langkah di udara. Dengan setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan udara di bawah bergetar dan meledak terpisah. Tatapan semua orang langsung tertuju ke arah mereka. Di udara, dua sosok muncul dari dalam cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, bercak-bercak hangus tersebar di sekitar tubuh Lu Tian yang terbungkus tulang putih. Jelas, itu adalah luka-luka yang disebabkan oleh petir ilahi hitam yang mengamuk dari Mu Chen di kepala mereka sebelumnya saat konfrontasi. Secara komparatif, Mu Chen tampak dalam kondisi yang agak lebih baik. Dengan petir hitam yang menyelimuti tubuhnya menjadi sekuat dan sekuat logam. Meskipun ada goresan putih di kulitnya, semua ini bahkan tidak dapat dihitung sebagai apapun di hadapan fisik tirani Mu Chen. Persilangan tangan sebelumnya yang sempat membuat kulit kepala orang-orang menjadi mati rasa, ternyata tidak mengakibatkan cedera berarti apa-apa bagi mereka berdua. Adegan ini membuat sudut mata banyak orang berkedut. Bukankah fisik kedua orang ini terlalu kuat? Fisik yang cukup kuat. Petir mengalir di permukaan tubuh Mu Chen saat ia menatap Lu Tian di udara, matanya berbinar dengan cahaya petir yang sama. Sejak dimulainya turnamen Akademi Spiritual Agung, orang di hadapannya, Lu Tian, mungkin adalah orang terkuat yang pernah ditemuinya sejauh ini.
Dari ekspresimu, mungkinkah kau percaya bahwa kau sudah mendapatkan keuntungan? Kata Lu Tian sambil mencibir. Pada saat berikutnya, cahaya putih yang dingin beredar di sekujur tubuhnya, sebelum gumpalan hangus itu dengan cepat menghilang. Tulang-tulang putih di sekujur tubuhnya bersinar cemerlang penuh kekuatan sekali lagi. Namun, kemampuanmu melatih fisikmu hingga tingkat seperti itu telah melampaui ekspektasiku. Namun, aku sangat menyesal untuk memberitahumu bahwa masih ada perbedaan yang cukup besar antara dirimu dan Jishuan. Dengan seringai dingin, Lu Tian melontarkan kata-kata ejekan. Meskipun begitu, apa yang dipikirkannya berbeda dari kata-kata yang diucapkannya. Itu karena dia tahu betapa sulitnya melatih dan menempa fisik seseorang. Jika bukan karena kolam tulang yang ada di sisa-sisa sekte tulang, dia mungkin tidak akan mampu mengolah fisik tulang putih ilahinya ke tingkat seperti itu. Awalnya dia berasumsi bahwa tidak akan banyak orang dalam turnamen Akademi Spiritual Agung yang akan memiliki fisik yang sebanding dengannya. Namun, siapa yang mengira orang di depan matanya, Mu Chen akan memiliki seseorang yang tidak lebih lemah darinya. Karena sangat dihormati sebagai Jishuan, orang ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mendengar itu, Mu Chen tertawa pelan sebagai tanggapan, sebelum menjawab dengan suara yang tampaknya disertai gemuruh guntur. Aktifkan fisik tulang putih ilahi Anda hingga batas maksimal. Jika tidak, kesombongan Anda tidak akan bertahan lama. Mendengar itu, ekspresi dingin muncul di wajah Lu Tian saat dia menatap Mu Chen. Namun, saat melihat pupil hitamnya yang tenang dan sangat sulit dipahami yang tampaknya tidak memiliki sedikit pun jejak riak, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan hawa dingin muncul di dalam hatinya. Rasa dingin ini membuat Lu Tian terdiam beberapa saat. Perlahan-lahan ia mengulurkan tangannya, matanya menatap dingin ke arah Mu Chen, sebelum tiba-tiba mengubah segel tangannya. Saat segel tangannya berubah, tulang-tulang putih di permukaan tubuhnya mulai perlahan memancarkan kilau seperti permata, seperti berlian yang berkilauan. Namun, semua orang dapat merasakan bahwa kekuatan fisik Lu Tian telah bangkit sekali lagi. Nada bicaramu agak arogan. Aku sudah mengolah fisik ilahi tulang putihku hingga mampu mengubah tulang menjadi batu giok. Saat aku bertarung dengan Jishuan beberapa waktu lalu, meskipun akhirnya aku kalah, dia tidak mampu menghancurkan fisik ilahi tulang putihku. Sekarang, bagaimana denganmu? Peningkatan kekuatan yang keluar dari tubuhnya menyebabkan hawa dingin di hati Lu Tian menghilang dengan cepat, sementara suaranya kembali menjadi suram dan menyeramkan. Petir mengalir di dalam pupil hitam Mu Chen, tanpa sedikit pun jejak emosi yang tampak di dalamnya. Perlahan-lahan mengepalkan tangannya, gemuruh guntur yang mirip dengan gemuruh naga yang marah meletus dari tubuhnya. Suara gemuruh guntur itu semakin keras, sebelum bergema ke seluruh wilayah, menyebabkan bahkan badai yang menimbulkan malapetaka di padang pasir pun teredam olehnya. Karena pemandangan yang terbentang di hadapannya, Lu Tian menyipitkan matanya sedikit. Pada saat berikutnya, saat kilatan dingin melintas di matanya, kemegahan yang menyilaukan meletus dengan hebat dari tubuhnya yang seperti batu giok. Mirip dengan sinar cahaya berwarna giok, sosoknya melesat melintasi cakrawala, melesat lurus ke arah Mu Chen. Jelas, dia bisa merasakan beberapa ancaman darinya. Karena itu, dia tidak ingin membiarkan Mu Chen berhasil mengaktifkan kekuatannya hingga kemampuan maksimalnya. Fisik ilahi tulang putih, tinju ilahi tulang giok. Raungan keras terdengar dari Lu Tian, sebelum sosoknya muncul tepat di hadapan Mu Chen dalam sekejap, sebelum sebuah tinju bagaikan batu giok bergemuruh keras keluar. Ruang di sekitarnya mulai beriak, sementara seluruh udara dalam radius 100 meter meledak terpisah. Retakan raksasa mulai muncul di padang pasir di bawah, sebelum meluas dengan cepat. Rasa terkejut dan teror langsung terpancar dari mata banyak orang. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Mu Chen, hanya untuk melihat bahwa kilatan petir hitam yang berkilauan dengan gila-gilaan di permukaan tubuhnya telah dengan cepat ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Pemandangan seperti itu muncul seolah-olah dia telah ditekan. Itu tidak benar. Namun, ada beberapa orang yang cepat-cepat berdiskusi bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Itu karena mereka melihat bahwa saat petir itu masuk ke dalam tubuh Mu Chen, pola seperti petir tiba-tiba muncul di lengannya, sebelum dengan cepat menyebar keluar. Dalam sekejap, tampaknya separuh tubuh Mu Chen telah diselimuti oleh pola petir yang berkilauan dengan cahaya hitam. Adegan ini memberikan sedikit kesan jahat. Ketika pola petir yang bersinar telah menutupi separuh tubuh Mu Chen, petir akhirnya keluar dari mata hitam legamnya, tampak seperti kebangkitan seekor naga petir. Lengan yang diselimuti pola petir hitam mulai bergerak lambat, namun kecepatannya tak terelakkan saat melancarkan serangan.
Detik berikutnya, tinju petir dan tinju tulang giok saling bertabrakan dengan keras. Pada saat tabrakan terjadi, Lu Tian menyadari ada sedikit kedutan di sudut mulut Mu Chen, sebelum sebuah suara acuh tak acuh yang menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin mulai terdengar perlahan. Karena Jishuan tidak mampu menghancurkan fisik ilahi tulang putihmu, akulah yang akan menghancurkannya.